Salam sejahtera bagi kita semua, bagi pendengar yang menonton video ini, dan juga kepada Bapak dosen, Bapak Pendeta Pulau Haruan MTH. Di kesempatan ini, saya, Yusuf Wilina Baban, sebagai mahasiswa STT Pematang Siantar semester 7, dan juga pengontrak mata kuliah Misiologi 2 yang diajar oleh Bapak Pendeta Pulau Haruan MTH. Di kesempatan ini saya akan mempresentasikan artikel saya yang saya buat sebagai UAS dari mata kuliah Misiologi 2. Artikel tersebut berjudul Misi sebagai Sumber Daya Transformatif Kreatif bagi Kebudayaan. Yang pertama, pendahuluan. Misi merupakan suatu tugas yang gereja tanggapi sebagai amanat atau perintah langsung dari Tuhan Yesus dalam rangka peranannya di dunia ini. Misi adalah inisiatif dari Allah. Ia mengutus umatnya untuk memproklamasikan Injil secara jelas. Misi bukanlah pilihan yang dapat dipertimbangkan, tetapi misi adalah suatu perintah yang harus dilaksanakan. Tujuan dari misi yaitu memulihkan hubungan manusia dengan Allah, membawa orang mengenal satu-satunya Allah yang benar dan memuliakan Allah. Misi juga merupakan rancangan damai sejahtera dari Allah untuk menyelamatkan dan menyatakan kerajaannya di dunia. Misi merupakan perwujudan dari amanat agung dan ekspresi dari keseluruhan berita Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Tentang misi menyelamatkan kehidupan manusia dari dosa. Namun demikian ada hal yang perlu diperhatikan dalam misi ini, yaitu perjumpaan antara misioner dengan budaya, kemudian misi sebagai sumber daya transformatif kreatif bagi kebudayaan. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan analisis literatur. Kesimpulan yang diperoleh, Missio Dei selalu bersentuhan dengan budaya, sehingga budaya tidak perlu dipertentangkan jika itu menjadi jembatan masuknya Injil. Umat Kristen dan gereja-gereja di Indonesia saat ini juga sedang menghadapi arus globalisasi yang penuh tantangan. Problema baik yang bersifat global, lokal, dan nasional. Tantangan dan masalah yang dihadapi pun semakin kompleks dan membesar. Terjadi krisis kemanusiaan yang hampir semua sisi kehidupan manusia. Manusia seakan-akan kehilangan jati diri dan orientasi. Perkembangan iptek yang begitu pesat pun tidak mampu untuk mengatasi krisis-krisis kemanusiaan. Krisis multidimensi dalam segala bidang kehidupan juga masih mendera masyarakat dan bangsa Indonesia. Gereja dan umat Kristen tak luput dari badainya krisis ini. Saat ini gereja sedang mengalami krisis dalam hampir semua hal, seperti krisis rohani, kepemimpinan, krisis finansial, SDM, konflik internal, dan lain-lain. Lalu bagaimana gereja bisa menjadi garam dan terang dan juga saksi dan juga bermisi di tengah-tengah krisis multidimensi dan fenomena berkembangnya misi, teologi, dan strategi misinya. Oleh karena itu, diperlukan prinsip pelaksanaan misi yang luwes sesuai dengan konteks masyarakat di Indonesia tanpa mengurangi makna Injil yang alkitabiah. Proses penelitian dalam artikel ini dilakukan dengan melakukan penelitian kepustakaan tentang kondisi keragaman budaya di Indonesia serta meneliti catatan Alkitab yang relevan dalam pelaksanaan misi di Indonesia. Pembahasan bab 2 pembahasan. Yang pertama, deskripsi Missio Dei. Pengertian misi yang berarti pengutusan memiliki kesamaan arti dengan kata Yunani apostole. Sebenarnya ada dua istilah Yunani yang diambil dari Yohanes 20 ayat 21, yaitu apostalken atau Bapa mengutus aku dan pempo, aku mengirim. Kedua istilah ini dalam terjemahan bahasa Indonesia dipakai dengan arti yang sama, yaitu mengutus. Kata kerja bahasa mito atau mengirim digunakan sebagai terjemahan dari kedua kata Yunani tersebut. Penekanan misi terletak pada konsep
bahwa Allah adalah sumber, inisiator, pelaksana, dan penggenapan dari misinya. Allah yang memiliki misi dan mengutus orang-orang yang mau diutus untuk melakukan misi tersebut. Misi dilakukan oleh para tokoh-tokoh Alkitab yang merupakan misi yang menjangkau bangsa-bangsa. Bahkan misi dilakukan oleh Israel yang sejatinya kepada bangsa-bangsa dunia. Hanya saja seringkali persoalan-persoalan politis menjadi penghalang dari apa yang seharusnya mereka lakukan. Itu sebabnya secara hakiki misi merupakan misi ilahi atau yang disebut sebagai istilah Missio Dei, yang menurut Kuyper sebagai keseluruhan pekerjaan Allah untuk menyelamatkan dunia yang meliputi pemulihan Israel, pengutusan Nabi kepada Israel dan kepada bangsa-bangsa sekitar, pengutusan Kristus kepada dunia, pengutusan rasul-rasul, dan pekabar-pekabar Injil kepada bangsa-bangsa. Allah juga sebagai pengutus. Yang kedua, budaya. Budaya atau kebudayaan secara etimologis berasal dari bahasa Sanskerta, budaya, sebagai bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau akal. Kata daya yang berarti kemampuan, sehingga istilah kebudayaan dapat berarti hal-hal yang bersangkutan dengan hasil yang berakal, atau daya dan budi kemampuan dari akal. Namun secara definitif, Koehn-Jarnigrat mengatakan kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik dan manusia dengan belajar. Kebudayaan ternyata luas, dalam dan tinggi karena mencakup semua yang ada di dalam pikiran, tindakan, dan hasil karya manusia. Philemon Bukit mengatakan bahwa kebudayaan itu adalah strategi hidup manusia di dalam masyarakatnya, sehingga dia dapat bertahan untuk hidup di lingkungan sosial, di mana semua itu dijadikan milik manusia secara terus-menerus atau turun-temurun melalui proses belajar. Lalu yang ketiga, Missio Dei dan sebuah perjumpaan dengan budaya. Ketika kekristenan Barat yang berekspansi ke gereja-gereja dunia ketiga, secara teologis hal tersebut merupakan sebuah panggilan untuk menghadirkan Missio Dei itu sendiri. Panggilan itu sejalan dengan tugas pengutusan orang-orang percaya sesuai dengan mandat yang Tuhan Yesus sampaikan setelah kebangkitannya. Artinya sesuatu yang tidak dapat dielakkan dari panggilan gereja dan orang-orang percaya. Hendrik Kramer mengatakan bahwa gereja dalam segala waktu dan tempat berada dalam rangkungan luas dunia dan sedekat tempat dari dunia ini yang ke dalamnya kepadanya diutus. Pemahaman seperti ini yang kemudian berkembang seiring dengan pergeseran paradigma misi. Misi harus dikerjakan oleh gereja adalah Missio Dei, misi yang sama yang dikerjakan oleh Yesus. Oleh karena itu, berbicara mengenai Missio Dei sejatinya telah berbicara tentang keseluruhan Alkitab, karena keseluruhan Alkitab berbicara tentang misi firman Allah, tentang keseluruhan karya penyelamatan Allah. Itulah sebabnya, para ahli misiologi dalam merumuskan teologi misi tidak melulu bertolak dari perjanjian baru, melainkan menjadikan perjanjian lama juga sebagai dasar untuk memahami pengertian misi dalam PB. Contoh dalam Kejadian 1 ayat 11 yang berbicara tentang penciptaan, yang dimulai dari penciptaan langit dan bumi, serta isinya, sampai manusia yang kemudian berkembang menjadi bangsa. Menurut Theo Kobong, misi Allah dalam PL dan PB adalah satu, yakni menyelamatkan kehidupan. Penemuan kembali pemahaman bahwa misi adalah terutama yang merupakan inisiatif ilahi mendorong para sarjana biblika mengembangkan sebuah model pendekatan penafsiran yang belakang disebut dengan hermeneutik misioner.
Hermeneutik misioner ini sendiri adalah sebuah pendekatan kepada teks Alkitab yang berasal dari sebuah keyakinan dasar bahwa Allah memiliki misi di dalam dunia dan bahwa kita membaca Alkitab sebagai komunitas yang terpanggil untuk ikut serta di dalam maksud dari rencana Allah tersebut. Metode penafsiran itu sendiri melakukan metode yang bukanlah sama sekali baru atau berbeda, karena berlaku pula analisis teks, analisis historis, analisis budaya, analisis sastra, eksegesi teologis, kendati perspektif yang berbeda, yakni perspektif misi Allah dalam menebus dan memuliakan dunia yang tercemar oleh dosa. Lalu yang selanjutnya, menukar perjumpaan gereja dan budaya di Indonesia. Gereja di Indonesia adalah hasil pekerjaan Jendeling Barat masuk bersamaan dengan kolonialisme Barat. Dimulai pada abad ke-16, bangsa Portugis membawa misi Gereja Katolik Roma atau GKR dimulai dari Orde Fransiskan. Kemudian Orde Yesuit menyusul misi Protestan Calvinis yang masuk bersamaan dengan kolonialis Belanda. Baik misi Gereja Katolik Roma maupun Gereja Protestan masuk bersamaan dengan kolonialisme. Hal itulah yang kemudian belakangan ada stigma yang menguasai sementara orang di luar kekristenan bahwa agama Kristen adalah agama penjajah atau agama Barat. Menurut Ngelow, sikap antipati terhadap budaya yang dimana jending-jending datang ke Indonesia berlatar belakangan pietisme, gerakan yang menekankan kesalahan dan etika dari ajaran yang cenderung bersikap negatif terhadap kebudayaan asli dan pola cenderung menjauhi masalah-masalah sosial politik. Sikap ini yang disebut Kramer, seorang teologi Belanda pernah bekerja di Indonesia, dianggap sebagai arogansi. Menurut catatan Kramer, di masa lalu gereja-gereja Barat menggunakan cara-cara yang agresif dan antitesis dalam pekerjaannya. Lalu, misi sebagai media transformatif. Kekristenan Indonesia saat ini sedang mengalami krisis dalam misi, baik secara faktor internal maupun eksternal. Hal ini antara lain adalah karena misi sebagai spirit kekristenan yang belum bersifat transformatif. Misi selama ini belum bisa melakukan terobosan-terobosan, perubahan besar, dan signifikan bagi kemajuan bangsa dan masyarakat. Misi Kristen belum berdampak pada kebudayaan, peradaban, dan tata masyarakat bangsa. Oleh karena itu, misi Al-Usra bersifat komprehensif, mencakup segala aspek kehidupan humanistis berkaitan dengan upaya memulihkan, mengangkat harkat manusia sebagai citra Allah, kontekstual yang dilakukan dengan adaptasi lingkungan, dan strategis dilakukan dengan metode dan pendekatan yang relevan dan terencana. Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Pencipta manusia merupakan dasar untuk misi transformasi, dan Roh Kudus merupakan kuasa transformasi tersebut. Karena itu, teologi transformasi sangat relevan menjadi pendekatan yang tepat untuk menjabarkan dan menjawab hubungan integral antara penginjilan dan tantangan sosial kemanusiaan saat ini. Kesimpulan, tidak pernah ada gereja yang bebas budaya, karena sejak awal hingga saat ini gereja selalu dan merupakan perjumpaan dengan budaya. Perjumpaan dengan budaya sudah terjadi pada zaman Yesus, para rasul, dan juga perkembangan gereja di Eropa. Langkah-langkah yang dilakukan para teolog Asia untuk merekonstruksi pemikiran Barat di Asia melalui pendekatan hermeneutik misionaris untuk menciptakan wajah Asia. Bagi gereja-gereja di Indonesia, ketika gereja menunjukkan wajah Indonesianya, setidaknya akan mematahkan stigma bahwa gereja atau Kristen adalah agama Barat. Gereja di Indonesia terpanggil untuk memposisikan diri sebagai wakil kerajaan Allah
dengan mentransformasikan Injil ke dalam budaya mereka. Dalam perjumpaan misionaris dan perjumpaan misio dengan budaya, maka posisi gereja bukan lagi pilihan ini atau itu, melainkan ini dan itu. Dengan demikian, artikel yang saya presentasikan selebihnya, terima kasih kepada Bapak dosen, Pendeta Pulau Aruan, dan pendengar. Shalom.